Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Alladzi ja'ala lana ilaihi tariqan wa sabila wa aqama bi ma'rifatihi burhanan wa dihan wa dalila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah mab'usu wa rasulah wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Aw kama qala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mal mayyit fi qabrihi illa kal ghariqil muqawwis yantadiru dakwatan talhaquhu min abihi aw akhihi aw sadiqan lahu fa idza laqihahu kana ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha bil istighfar wa qiraatil Qur'an wa du'a wa ghairiha bil ahya lil amwat. Wallahu a'lam bi muradi bidzalik. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratil mukarramun wal mukarramat, para alim ulama, para hujat, asatiz, tokoh masyarakat wal asatizah, wabil khusus yang saya hormati akhina kiram al-Ustaz Abdul Aziz, akhina kiram al-Ustaz Nuh, akhirnya kira Ustaz Suhendar dan asatiz lainnya. Jangan lupa aparatur kepemerintahan dan Bapak Ketua RW maupun Ketua RT dan juga sekaligus Bapak Ketua DPR Mati Jamil Hakim, dan juga yang saya hormati atas nama keluarga besar dari almarhum Wan Haji Nuh bin Sakyan, wabil khusus yaitu Bapak Haji Mamat, dan umumnya ibu-ibu, bapak-bapak, dan undangan lainnya yang saya hormati dan Allah muliakan. Pertama, mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam ini alhamdulillah dengan irodah serta maunah dan juga dengan izin Allah kita dapat bersama-sama memenuhi undangan atas nama keluarga besar dari almarhum Wan Haji Nuh bin Sakyan dalam acara haul. Oleh karena itu semoga hadirnya kita memenuhi undangan tersebut ini merupakan
amal ibadah. Semoga Allah balas kita dengan pahala yang berlipat ganda insyaallah, amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda dalam Habiban al-Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, bahwa acara haul alhamdulillah karena mengenang peninggalan yang khusus almarhum Wan Haji Noh bin Sakyan ini, orang termasuk tokoh terbesar di kampung ini, dan banyak keluarga-keluarga dan keturunan-keturunannya yang sudah sekarang dari anak ke cucu bahkan kuyutnya. Saya kenal percis Wan Haji Noh ini, orang yang sangat baik, orang yang tekun ibadahnya, orang yang sangat baik untuk mengurus rumah tangga dan mendidik anak putra putri, alhamdulillah. Namun pada satu putra putrinya sudah meninggalkan, baik almarhum Haji Amir dan yang lainnya, Haji Ifat, Haji Masud lainnya, dan termasuk tangga tinggal sisanya 2, Wan Haji Maman dan Bapak Sudi. Mulai kita doakan mudah-mudahan Haji Maman dia panjang umur, dia diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita doakan bagaimana juga tetap hidup mah pasti ada akhirnya. Apa akhirnya? Adalah akhir daripada kehidupan. Selesai hidup di dunia, tentu kita akan kehidupan yang kedua, yaitu adalah kehidupan di alam barzakh. Oleh karena itu tidak ada yang buat kita pakai bekal untuk kembali kita nanti baik ke alam barzakh, terutama tolak kubur, dan nanti bangkitnya kita di yaumul qiyamah, dan kemudian untuk melintasi daripada jenjang sirat dan sebagainya. Kalau tanpa dengan iman dan dengan amal-amal soleh amal ibadah kita, maka belum tentu kita bisa selamat. Tapi dengan dasar iman, dengan dasar amal ibadah dan amal soleh itulah insya Allah kita bisa mencapai pintu surga. Mudah-mudahan Wan Haji Noh seluruh keluarganya dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka ini sangat baik sekali, karena Wan Haji Noh ini tidak sedikit meninggalkan harta benda, terutama yang jadi kenangan adalah ini masjid yang dia tinggalkan buat anak, cucu dan keturunannya. Ini yang selalu mengalir buat almarhum Wan Haji Noh bin Sakyan khususnya, dan keluarga-keluarga yang lainnya yang ikut andil dalam membangun masjid ini. Insya Allah pahalanya selalu mengalir dan muncul kepada almarhumah yang sudah tiada. Kita doakan insya Allah almarhumah pada malam ini, jam ini, detik ini juga mendapatkan siraman rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa demikian? Karena bahwasanya kita ini sebagai keturunan Wan Haji Noh ini, dia meninggalkan daripada harta bendanya, kemudian kita sebagai anak, putra putrinya, cucunya menikmati peninggalan almarhum, sehingga kita bisa bikin rumah, kita bisa dan sebagainya. Ini merupakan alhamdulillah. Oleh karena itulah kita selalu doakan almarhum biar senantiasa di alam barzakhnya mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan alam kuburnya sebagai radhah min riyadil jannah. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena demikian, bahwa kan acara haul tadi saya tanya bahwa ini sudah khatmul Quran, alhamdulillah sudah khatmul Quran yang ganjaran dan pahalanya ini Al-Quran yang dibacakan itu almarhum wabil khusus Wan Haji Noh bin Sakyan. Kenapa? Masya Allah, qiraatul Quran yang dibaca kemudian adalah ganjaran pahalanya. Kita mohon kepada Allah, kita hadiahkan untuk almarhum, bahagia almarhum di alam barzakhnya. Kenapa? Karena Rasul katakan, Rasul bersabda, mal mayyit fi qabrihi illa kal-ghariqil muqawwis. Mayit di dalam kubur gak beda seperti orang yang sedang tenggelam di lautan. Yang taziru dakwatan talhaquhu,
Dia selalu menunggu-nunggu dan menanti-nanti dan selalu mengharapkan pertolongan min abihi au akhihi au sodikin lahu, baik dari anaknya atau dari sobatnya atau dari keluarganya atau dari kawan sejaya. Ini yang dia harapkan. Oleh karena itu apa? Baidalahikohu, apabila sudah ada datang pertolongan itu kepada ahli mayit atau ahli kubur tersebut, karena ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha, kata Rasul, maka adalah itu lebih disenangi, lebih disukai, lebih gembira ahli mayit atau ahli kubur itu daripada diberikan dunia beserta isinya. Nah, itu apa yang dimaksud pertolongan itu? Doa wa qiraatil Quran wal istighfar wa ghairiha, dengan sebab doa dari keluarga yang masih hidup dan pembacaan ayat-ayat Al-Quran, dan termasuk adalah istighfar, permohonan ampun agar arwah ahli kubur. Karena itu bahagialah almarhum Warhajilu ini menyaksikan dengan acara seperti ini. Cuman karena beda alam kita nggak dapat lihat, tapi mereka ini ahli kubur bahagia. Maka oleh karena itulah bahwa kita jangan lupa setiap waktu kalau bisa kita selalu kirim hadiah untuk arwah ahli kubur kita, karena hanya itu yang diharapkan oleh arwah ahli kubur. Kalau kita perumpamakan tadi Rasulullah katakan tadi mal mayit bi qabila kawaril mugawis tadi, yantajiru dakwatan talhaquhu min abi aw akhi sadiqun lahu idalu itlahalahiqahu kana ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha. Kalau umpama orang ini selalu si ahli mayit, artinya ahli kubur selalu menunggu-nunggu pertolongan, bantuan, kiriman. Kalau pada kiriman itu adalah dia cintai, dia lebih bahagia dibanding dunia beserta isinya. Cuman apa? Bidu'a wa qiraatil Quran wal istighfar, cuma itu saja. Tapi karena ahabbu ilaihi minad dunya wa fihi, tapi bagi ahli kubur itu lebih senang ketimbang diberikan dunia beserta isinya. Pak, kalau orang diberikan dunia beserta isinya, kayaknya di dunia ini gak ada lagi orang yang paling kaya kecuali dia. Kenapa? Dunia dikasihkan karena dia beserta isinya. Kalau orang lain itu ngontrak. Berarti ini sangat besarnya ganjaran pahala ketimbang adalah diberikan dunia beserta isinya. Kenapa demikian? Karena kalau orang yang sudah berada di alam kubur udah tidak butuh lagi dunia. Yang dia butuhkan adalah doa, qiraatul Quran, dan istighfar. Ini yang dia harapkan. Padahal nggak seimbang itu, tapi lebih baik itu. Makanya kalau saya berikan contoh, orang yang sedang tenggelam di lautan, kemudian orang tersebut sedang terkelepokkan di air di lautan, tiba-tiba datanglah orang mau beri uang. Katakanlah uang itu nilainya besar sekali. Kita kalau melabur nggak palang-palang dah 1 triliun aja, 1 juta aja kagak ada. Ini kan kita ngelamun 1 triliun aja lah. Kan gitu. Diberikan pakai helikopter dalam 1 tas. Nih uang untuk kamu. 7 turunan mau bakal habis kalau kamu berikan beras dengan garam saja. 7 turunan mau bakal habis. Kan gitu. Kira-kira uang yang 1 triliun ini bisa nggak menyelamatkan dia? Logikanya nggak bisa. Kenapa? Karena dia lagi sedang tenggelam di dalam air, kemudian diberikan uang dari dalam tas itu bukan hanya memberikan dia, tapi lebih menambah beban berat. Bukan dia tapi malah tambah tenggelam. Ini padahal nilai uang 1 triliun itu bukan nilai yang sekecil. Tapi ada yang tidak sepira, nilainya nggak begitu besar. Apa? Kita kasih aja namanya perahu karet atau ban mobil yang ban dalamnya bisa masuk angin, kita kasihkan gitu. Tuh, nah nanti dia wa imma di perahu karet atau di ban mobil itu, nah nanti dia bisa jadi duduk di situ. Kebawa ombak sama ombak, dari ombak bisa suatu saat minggir, di pinggir itu bisa ke pinggir
istipatnya, selamatlah dia. Ketimbang uang 1 triliun itu tidak bisa menyelamatkan dia, tapi yang tidak sepira itu bisa menyelamatkan dia. Nah, ini perumpamaan doa dan istighfar tidak sepira, tapi sangat besar manfaatnya buat ahli kubur. Ibu bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makanya saya menghimbau dan berpesan, jangan lupa kirimin orang tua kita kalau bisa tiap waktu pada sholatul maktubah. Apa Ustaz? Ya Fatihah aja lah, 1 kali Fatihah. 1 kali Fatihah itu adalah dikatakan bahwa adalah mantiro atau Quran di sholat. Barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam sholat, maka kullu harfin, tiap-tiap 1 huruf itu ganjarannya dibalas oleh Allah mi'atu hasanatin, 100 kali lipat. Jadi kalau kita sholat baca Al-Quran, Fatihah, baca surah di rakaat pertama, itu yang kita baca 1 huruf yang kita baca, tiap-tiap 1 huruf itu nilai ganjaran pahalanya 100 kali lipat. Itu kalau kita baca Quran dalam sholat. Kemudian wa khorijuha, di luar sholat wa huwa wudu'in, dan dia itu mempunyai wudu bi kulli harfin, maka tiap-tiap 1 huruf itu khamsun yusrina hasanatan, Allah akan berikan dia dalam 1 huruf itu 25 kebaikan. 1 huruf kita punya wudu, kemudian kita baca Al-Quran, itu dalam 1 huruf dibalas oleh Allah itu 25 kebaikan. Kemudian adalah bahwa waqainu wudu'in, baca Quran tapi nggak punya wudu, syarat Qurannya jangan dipegang. Itu. Nah, bikul liharfin asyru hasanatin, dalam 1 huruf itu adalah 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca Quran di dalam sholat, 1 huruf dibalas oleh Allah 100 kebaikan. Di luar sholat sambil punya wudu, dalam 1 huruf dibalas oleh Allah 25 kebaikan. Dan dalam 1 huruf kita baca Quran tidak punya wudu, maka dalam 1 huruf dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Pantas Rasul katakan, afdalu ibadatu ummati qiraatul Quran. Paling utama dan afdal serta mulia-mulianya ibadah umatku itu adalah membaca Al-Quran. Itu Rasul katakan. Makanya sampai Rasul ucapkan lagi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu Al-Quran, karena dia nanti di yaumal qiyamah akan datang dan memberikan syafaat atau pertolongan li ashabi, bagi orang yang selalu membacanya waktu di dunia. Quran bisa nyelamatin kita. Itu lebih-lebih tadi sudah khatmul Quran. Berapa ayat yang dibaca, berapa huruf yang sudah dibaca, sampai 37 khatam. Ini ganjarannya buat almarhum buat Haji Nurdin Sahyar ini, Masya Allah, berbeda. Sekarang dalam Fatihah saja, itu Fatihah adalah kalau kita hitung hurufnya, itu kalau tidak pakai tasdid, itu adalah 141 hurufnya, 141 kalau tidak pakai syiddah. Kalau dengan pakai syiddah, si tasdidnya itu 14, berarti maka kalau digabung dengan huruf dan syiddahnya itu 155 huruf. Jadi bahwa huruf Fatihah itu 141 dengan ditambah yaitu adalah dengan 14, maka jumlah seluruhnya adalah 155 huruf. Ini 155 huruf Fatihah, balasannya dalam 1 huruf kalau punya wudu 25 kebaikan. Kalikan, kalau 155 kali 25 berapa? 3.875 kebaikan. Tuh. Sedangkan ini ganjaran pahalanya buat arwah ahli kubur. Ini
katanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya karena itu ada suatu hikayat bahwa anak rajulan min ahlil ilmi wa hukiya min ahlil ilmi, telah dihikayatkan dari seorang ulama, yaitu adalah anak rajulan, bahwasanya ada satu orang laki-laki. Nah, ini adalah ro'a fil manam, dia ini mimpi di dalam tidurnya. Mimpinya ini anna ahlal kubur yakhrujuna min kuburihim, bahwa dalam impian si rajul ini, si ulama ini, adalah ahli kubur itu keluar dari dalam kuburnya, pada ada di atas kuburan. Ngapain? Ya takituna syai'un, orang ini di atas kuburan ini pada memuti sesuatu, berebut dengan sesuatu. Nah, kemudian yang mimpi ini bertanya, wakana rajulan sakitun, ada seorang laki-laki, dia aja ahli kubur itu, orang yang pada mengutin sesuatu itu, dia melihatin aja. Kemudian ditanyalah oleh yang si mimpi ini, lima lata itu sayan kamahum, bagaimana kamu kok nggak ikut beserta mereka mengutin sesuatu? Pada ajabah saking heran, wa ma yatakituna syai'an, apa sih yang mereka pungutin itu? Maka jawab si orang yang satu ini yang tidak ikut memunguti sesuatu itu, maka dia bilang, aja mayuda minhum minal muslimin, itu yang dipungutin itu adalah hadiah-hadiah dari orang-orang yang masih hidup, orang-orang muslim, orang-orang mukmin, itu hadiah yang disebarkan itu. Bingung, apa itu yang disebarkan itu? Nah, ternyata itu adalah aturan wa qiraatul Quran wal istighfar, doa qiraatul Quran dan juga istighfar. Namun ini yang mimpi, walimala tak itu, kenapa kamu nggak ikut memungutin itu? Melihat yang lain itu semua pada perebut memungutin itu, hadiah-hadiah dari orang yang masih, dari hadiah orang yang kubur itu, orang yang pada masih hidup itu. Kenapa kamu nggak ikut ngambil barang tersebut? Apa dia bilang? Wa ana goniun antu, saya mah udah nggak butuh. Kenapa? Li anna waladi yaqra'ul Qur'an wa yahtimu wa yuhda sawabahu ilayya, karena aku punya anak selalu membaca Quran, setelah itu dihadiahkan pahalanya buat aku, maka aku mah nggak butuh, cukup dari anakku saja. Walahu baik-baikin jalabiyah bi sukil bulan, bahwa anakku itu yang sekarang itu dia ada di pasar lagi jualan kue jalabiyah. Itu riwayatnya. Kemudian yang kayak yang mimpi ini, terbangunlah dia. Begitu terbangun, kemudian dia penasaran, besok paginya dia berangkat ke pasar. Dia cari orang yang dalam impian, bahwasanya adalah si laki-laki itu, dia bilang ada dia punya anak yang selalu adalah itu, bahwa ia taharraku syafataihi, dia menggerakkan dua bibirnya bi qiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Dia cari ke pasar, di annahu yabi'u jalabiyah, bahwa dia adalah jualan kue jalabiyah. Begitu dia cari, Pak, ketemu. Itu yang si laki-laki itu dalam impian. Oh, ini si pemuda. Begitu dia benar, dia taharraku syafataihi, dia gerakkan dari dua bibirnya itu. Diperhatikan sama orang yang dalam mimpi ini. Kemudian wa ma yataharraku syafataihi, apa, kenapa kau selalu menggerakkan daripada dua bibir engkau? Wa ana qiraatul Quran, aku lagi sedang baca Al-Quran. Terus wa yuhda sawabu ila abihi, hadiahkan pahalanya buat bapak aku yang sudah tiada. Oh benar, ternyata dalam impian ini dia sudah begitu. Nah, jadi oleh karena itu ternyata adalah si anak itu selalu baca Al-Quran, kemudian dia hadiahkan buat bapaknya. Pantas begitu dia dilihat di dalam, dia bangkit dalam kubur yang lain pada mengutin sesuatu yang maksudnya dia itu, tapi dia nggak ikut. Kenapa? Dia warna goyun, aku masih sudah cukup dari itu. Makanya ini kalau kita berdoa,
Allahumma as-sawaba ma qara'tu minal Qur'anil azim wa as-sawabaha hadiyatan li arwahi ahlil kubur. Ya Allah, bahwa aku telah membacakan ini Al-Quran dan kemudian jadikanlah sebagai ganjaran pahala, dan pahalanya saya hadiahkan kepada siapa? Ya bina wa umina wa baina umatina wa lijali wa jadatina wa syahina, kan gitu. Ibu bapak kami, kakek kami, dari guru-guru kami. Wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Bukan itu, seluruhnya orang mukmin, laki-laki, orang mukmin, perempuan, semuanya ya Allah supaya dia kebagian. Ternyata itu yang dia pungutin dari hadiah orang-orang mukmin yang masih hidup untuk arwah ahli kubur. Jadi bukan untuk keluarganya saja. Makanya kalau doa itu bukan hanya wabina mu'minah wa mu'minah, kemudian teruskan wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Nah itu semua pada kebahagiaan. Ini dengan berkah daripada doa kita, bukan keluarga saja tapi buat mukmin dan mukminah. Itulah merupakan satu contoh bahwa ternyata adalah betul-betul itu sangat dibutuhkan oleh arwah ahli kubur kita. Oleh karena itu mudah-mudahan almarhum Wan Haji Nuh bin Sahyar khususnya dan istrinya dan seluruh keluarganya pada malam ini sangat gembira di alam kubur, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, sehubungan kita sudah masuk pada tanggal 16. Kita kalau tanggal sekarang ini sudah masuk ke tanggal 17, tapi kita baru sampai pada tanggal 16 bulan Syakban. Oleh karena itu kurang lebih 14 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, di bulan inilah selalu Allah panggil kita berdasarkan dalam ayat suratul Baqarah, yaitu adalah pada ayat yang 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pak, ayat ini berlakunya cuma di bulan Syakban mau masuk bulan Ramadan. Sebetulnya ayat ini turunnya ini bulan Syakban, artinya bulan Rawah ayat ini turunnya gitu. Oh, kan katanya kalau Quran adalah bahwa turunnya pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Betul, cuman itu min lauhil mahfud ila sama'id dunia. Dari lauhil mahfud ke langit dunia itu dapatan wahidatan, sekaligus diturunkan. Cuman dari langit dunia cuma nujuman min malaikat Jibril ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari langit yang pertama, hari paling bawah. Nah ini diturunkan berupa wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW sesuai dengan terjadi yang baik itu yang terkait dengan masalah perintah maupun masalah larangan ataupun terkait masalah hukum. Jadi bahwa turunnya ayat itu adalah pada bulan Syakban. Nah di bulan Syakban inilah ulama pada ikhtilaf. Ada yang berpendapat adalah bahwa itu di awal bulan Syakban. Ada yang berpendapat adalah di pertengahan bulan Syakban. Ada yang berpendapat di akhir bulan Syakban. Kalau bahwa ayat ini adalah menandakan perintah, kalau dari Allah langsung kepada Rasulullah, maka begitu turun tuh ayat langsung kalau perintah harus dikerjakan. Kalau umpama itu adalah turunnya di awal Syakban, berarti perintah itu ketunda dulu. Gitu. Nah oleh karena itu pendapat lagi yaitu adalah di pertengahan Syakban. Kalau pertengahan Syakban berarti adalah puasa di bulan Syakban 15 hari, di Ramadan 15 hari. Yang jelas sampai Imam Ibnu Hajar dan hampir kebanyakan mufakat ulama itu turunnya pada akhir Syakban. Bahkan ada ulama berpendapat itu turunnya pada asri sesudah asar. Nah sesudah asar itulah turunnya ayat
dan kemudian itu pada tahun kedua Hijriah. Jadi Rasulullah dari Mekah kemudian hijrah ke Madinah, dalam dapat 1 tahun itu belum ada perintah puasa, belum ada. Rasulullah puasa, cuman apa puasanya? Puasa sunnah, seperti mana puasa Asyura, itu 10 Muharram, puasa Arafah itu, dan termasuk adalah diantaranya puasa lain, puasa sunnah. Begitu tahun Hijriah kedua, nah turunlah ayat itu. Kalau sudah turun ayat itu, berarti barulah ada perintah puasa wajib. Jadi kalau belum ada perintah puasa, ayat itu belum turun, belum ada puasa Ramadan. Jadi Rasulullah itu di Mekah nggak puasa Ramadan, hijrah ke Madinah dan 1 tahun belum puasa Ramadan. Tapi begitu tahun kedua turun ayat itu, baru Rasulullah dapat perintah dari Allah melalui malaikat Jibril. Dan bagian ulama turunnya itu adalah pada asar, malamnya tanggal 1 Ramadan. Rasulullah langsung sebarkan kepada sahabat-sahabatnya bahwa turun ayat bahwa besok Ramadan kita diperintahkan untuk berpuasa. Nah kemudian Rasulullah itu puasanya Tis'an Ramadanat, itu 9 kali Ramadan. 9 kali Ramadan Rasulullah itu adalah puasa 9 kali puasa 9 Ramadan. Dan kemudian Rasulullah itu yang 8 itu watis akun nakisun, yang 8 itu adalah kurang. Saminatun nakisun, yang 8 itu adalah kurang. Artinya kurang cuma 29 hari. 29 hari. Nah, cuma wa kamilatun wahidatun, yang sempurna Rasulullah puasa yaitu adalah 30 hari, cuma 1 kali Ramadan. Jadi 9 kali Ramadan Rasulullah puasa, yang 8 Ramadan ini 29 hari. Nah, yang sempurna 30 hari yaitu adalah 1 Ramadan. Nah kemudian setelah 9 kali Ramadan kesannya Rasulullah puasa, karena Rasulullah belum wafat. Jadi Rasulullah itu merasakan melaksanakan puasa 9 kali Ramadan, dan kemudian kesannya sampai umur Rasulullah wafat. Kalau wafat berarti kan sampai tanggal 10 Ramadan, 11 Ramadan, karena baru dapat 9 Ramadan Rasulullah wafat. Nah, jadi oleh karena itu para jamaah sekalian yang Allah muliakan, bukan puasa kita adalah 29 atau 30 hari, tapi yang jelas puasa mah walaupun 29 hitungnya adalah 1 bulan. Oleh karena itulah bahwa yang jadikan standar hukum pokok tetap menetapkan 1 Syawal ataupun 1 Ramadan itu nanti ya hasil ru'yah. Kalau dalam masalah hisab mah sekarang aja kan sudah ditentukan, kan gitu. Sekarang kan masuk tanggal, yaitu adalah hari Jumat, Sabtu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti adalah minggu lah puasa. Itu kalau di kalender. Tapi nanti yang asli atau yang pastinya, nanti itu kepastiannya hasil ru'yah, gitu. Kalau umpamanya udah tanggal 29 Syakban ini hasil, berarti puasa Sabtu. Kalau hasil, kalau tidak hasil ru'yah, maka jatuhlah 30 hari Syakban, maka jatuh pada tanggal 1 Ramadan adalah itu pada hari Minggu. Jadi oleh karena itu, kalau hisab itu bisa diprediksi dari sekarang, bahkan untuk menentukan tahun 1444 Hijriah, dari sekarang sudah ditentukan bahwa tanggal 1 Ramadan sehari tanggal sekian. Tapi kalau masalah ru'yah tidak bisa. Makanya yang penting cari keseimbangan itu adalah ru'yah. Nah, jadi ru'yah ini adalah sesuai dengan Al-Quran. Paman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan hilal tanggal 1 Ramadan, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, Al-Quran ini diperkuat oleh Rasulullah, sumu ru'yati
wa aftaru li ru'yati. Berpuasalah kamu adalah setelah melihat ru'yat tanggal 1 Ramadan. Wa aftaru li ru'yati, dan berlebaranlah kamu atau berbukalah kamu di mana melihat tanggal 1 Syawal. Wa in guma, dan jikalau dalam keadaan mendung, ru'yat tidak bisa dihasil, tidak bisa diruyat hilal tersebut, patuk milu Sya'bana salasina yauman, sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari, atau sempurnakan bulan Ramadan 30 hari ini yang lebih sekarang itu. Tapi kadang-kadang itu adalah bahwa kita juga kadang-kadang kena gitu, bisa gitu. Cuman yang jadi standar hukum adalah yaitu ru'yah. Nah, oleh karena itulah bahwasanya Allah perintahkan setiap kita setahun, tahun adalah di mana di akhir daripada bulan Sya'ban Allah panggil kepada kita. Bab ayat ini adalah bulan Maulid nggak berlaku, bulan Rajab nggak berlaku, dan kemudian bulan Dzulhijjah pun nggak berlaku. Berlaku ayat yang lagi nama kemudian pada manusia ini adalah di bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Maka oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, hadis dari Abdurrahman bin Auf, qala Rasulullah SAW, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu. Faman somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh. Kata Rasul, syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah syahrun kataballahu alaikum siyamahu, bulan yang Allah wajibkan atas kamu berpuasanya di siang hari. Wasanantu lakum qiyamahu, dan aku yang mensunatkan qiyamul lail, sholat malam, wajib sholat sunat terawihnya. Oleh karena itu, paman somahu, barang siapa yang siangnya dia berpuasa, berarti pertama dia menjalankan perintah Allah dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, berarti melaksanakan perintah Allah. Yang kedua yaitu adalah memenuhi daripada rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang keempat. Pertama, rukun Islam ucap 2 kalimat syahadat. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, puasa bulan Ramadan. Berarti 2 sudah kita laksanakan. 1 adalah menjalankan perintah Allah. Yang kedua, memenuhi daripada rukun Islam yang keempat. Kemudian malamnya itu dia sholat sunnah tarawih, berarti dia menjalankan sunnahku, kata Rasul. Nah, ini berdasarkan imanan wahtisaban. Dia laksanakan itu berdasarkan iman wahtisaban dan hanya semata karena Allah. Nanti tanggal 1 Syawal, kata Rasul, kharaja min dzunubihi, maka keluar dosa-dosanya kayaumi waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru lahir dari dalam kandungan ibunya, karena bersih daripada tidak membawa dosa. Itu keberuntungannya bagi umat Rasulullah. Nah, oleh karena itulah bahwa puasa Ramadan ini bukan hanya diwajibkan pada umat Rasulullah saja, tapi juga diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya, sebagaimana kama kutiba alal ladzina min qablikum. Namun mereka ini, baik orang Yahudi dan orang Nasrani, itu adalah fatarukuh. Mereka tinggalkan. Orang Yahudi, Pak, diperintahkan oleh Allah puasa Ramadan itu sebulan, itu mereka melaksanakan fatarukuha, mereka tinggalkan itu puasa Ramadan. Wa yubaddalunahu, mereka ganti Ramadan itu bi asyurain ay bisanil Muharram, pada tanggal 10, yaitu adalah pada tanggal 10 Muharram yang disebutkan hari Asyura. Di orang Yahudi kenakalannya. Jadi Allah perintahkan puasa Ramadan, mereka nggak kerjakan, diganti dengan puasa tanggal 10 Muharram yang disebutkan hari Asyura. Tuh, di orang Yahudi. Kemudian kenapa mereka puasa tahun bulan tanggal 10 Muharram? Li'annahu, karena bahwasanya di tanggal 10 Muharram itu yujal
Musa diselamatkannya Nabi Musa dari Fir'aun, maka mereka itu puasanya dalam 1 tahun yang dia kerjakan adalah cuma 1 kali puasa. Itu orang Yahudi. Makanya kata hukum. Gimana orang Nasrani? Orang Nasrani pertama dia kerjakan sebulan. Mereka kerjakan sebulan. Bulan Ramadan, kemudian bertemu lagi pada bulan Ramadan. Kebetulan musimnya di musim kemarau, di musim panas. Mereka nggak kuat untuk berpuasa, maka akhirnya mereka tinggalkan puasa Ramadan karena di musim kemarau. Biasanya orang Arab kan bisa gurun pasir begitu kan panas, mereka tinggalkan puasa. Begitu mendatang musim semi, musim dingin, mereka kerjakan lagi. Karena pernah meninggalkan pada waktu musim kemarau, akhirnya mereka bayar lagi, yaitu puasa 1 bulan Ramadan ditambah dengan 7 hari. Begitu 7 hari karena dia membayar yang pernah ditinggalkan di musim, jadi puasanya yaitu adalah 37 hari. Itu orang Nasrani. Tapi Nasrani yang dulu. Iya. Nah kemudian kebetulan rajanya orang Nasrani sakit parah. Begitu sakit parah, ini orang raja Nasrani. Kemudian dia najar ini rakyatnya. Yuk kita doakan ini raja kita karena dia orang yang baik. Di mana saatnya nanti dia ini adalah sembuh dari sakitnya, sehat kembali, kita najar, kita puasa 3 hari. Ternyata najarnya terkabul, sehatlah rajanya, puasa lagi dia 3 hari. Makanya orang-orang Nasrani mah puasanya itu 40 hari. Tuh orang Nasrani itu ya caranya. Karena itu maka yang jelas mah adalah yang rapi mah hanya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kembali ke masalah apa? Masalah qomahu adalah qiyamul lail. Bukan kadang-kadang kan tarawih nih, apalagi tarawih dengan banyak pendatang. Ada yang 20, ada yang 20, ada yang 8, ada yang 3, ada yang 11 kan gitu. Ini yang mana sih yang baik, yang benar ini kan gitu. Sebenarnya Pak, yang 23 peserta witir itu juga benar. Yang 11 juga berserta witir itu juga nggak salah. Yang benar, yang nggak benar, yang salah, yang terawih kita menginun nggak. Cuman kita harus tahu dasarnya dulu. Harus tahu dasarnya dulu. Yang 8 dari mana, yang 20 dari mana. Itu di dalam kitab Majahibul Arba'ah itu dijelaskan. Waktu saat Rasulullah turun ayat itu malam bulan Ramadan, kharaja Rasulullah SAW mutafarriqah. Rasulullah pada malam itu keluar, kemudian ilal masjid, datang ke masjid Rasulullah. Dan mutafarriqah malam tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 11. Jadi mutafarriqah, enggak tiap malam. Nah, Rasulullah masuk ke masjid, kemudian para sahabat ikut ke masjid. Jelas Rasulullah sholli sama niat rakaatin, Rasulullah laksanakan sembahyang 8 rakaat. Tuh, 8 rakaat Rasulullah laksanakan. Kemudian wa yukmiluna fi buyutihim, begitu para sahabat dan Rasul pulang, kemudian para sahabat pun mengerjakan yang 12 rakaat lagi di rumah masing-masing. Berarti kalau yang mengerjakan tarawihnya 8 rakaat, 11 berikut witir 3, berarti dia nggak ngintip sahabat itu pada ngapain di rumahnya. Dia nggak tahu. Yang tahu Rasulullah laksanakan sahabat di masjid saja. Itu. Nah, ternyata itu adalah wajib kamilun nahli. Itu adalah saking kuramenya di rumahnya itu ngegembrengnya seperti ngegembreng suara labah. Jadi ternyata pada tarawih lagi di rumah. Begitu ditanya besok pagi ke Rasul, ya Rasulullah, limala yakhruju ikul liyaw dalatin, kenapa kau gak keluar tiap malam gua berjamaatin dan berjamaahkan? Kenapa? Apa jawab Rasul? Khosyitu antuk rodo alaikum.
Aku khawatir kalau aku rutin tiap malam sholat tarawih diberjamaahkan, nanti jatuhnya jadi wajib. Kalau sholat tarawih jatuhnya wajib tiap malam diberjamaahkan, wa khasyitu antum anfaqilana, aku takut bahwa kau tidak sanggup melaksanakannya. Tuh. Jadi oleh karena itu maka sholat sunat yang sunat diberjamaahkan termasuk adalah sunah tarawih. Nah dari Khalifah Rasulullah Abu Bakar masih tetap tarawih seperti itu. Maka tarawih yang kemudian itu diberjamaahkan tiap malam itu ke Khalifah Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Ali dan seterusnya sampai sekarang. Nah jadi adalah yang melaksanakan tarawih itu 23 rakaat itu adalah Khalifah Sayyidina Umar. Terus disusul dengan Sayyidina Utsman, disusul sekali dan sampai tabi'in sekarang. Jadi kita nggak boleh nyalain 8 rakaat, silakan saja, gitu. Tapi kan kita kalau umpamanya ini pahalanya gedean yang 8 apa gedean yang 20 sih, ya kita hitung aja lah. Sekarang kalau dalam sholat kita sujud, kemudian bacaan tasbihnya berapa kali? Berapa kali? 3 kali, kan gitu. 2 kali sujud berarti 6 kali. Sujudnya aja 2 kali. Nah, katakan kalau umpamanya 20 rakaat, kalau sujudnya itu 10 aja, berarti udah 20 kali sujud. Itu kalau 10 rakaat. Kalau 20 rakaat berarti 40 kali sujud. Nah, di sini mana jelas ganjarannya jelas gede yang 20 ketimbang yang 8 lebih waktu sujud. Kenapa? Karena Rasul katakan aqrabu ma yu'addu rahmatullah bihi inda sujudi. Paling dekat-dekatnya Tuhan atau Allah kepada hambanya itu inda sujudi, ketika pada saat waktu sujud. Jadi oleh karena itu jelaslah bahwasanya adalah itu adalah lebih banyak, berarti ganjarannya lebih besar. Namun Bapak, Ibu, hadirin hadirat, beda dengan tarawih di kita. Di Mekah itu beda, di Madinah beda, gitu. Kenapa? Kalau di Madinah itu tarawihnya itu bukan 20 rakaat, dia tarawihnya 36 rakaat. Beda 36 rakaat. Kalau Madinah dulu zaman Rasulullah, sekarang itu dalam kitab sendiri itu. Nah, kalau di Mekah itu 23. Kenapa? Karena orang Madinah ini ingin sama ganjaran pahalanya dengan orang Mekah. Kenapa ingin sama? Karena bahwasanya adalah yang disebutkan di Mekah itu orang kalau sudah tarawih, apa sih arti tarawih? Tarawih teh kata-kata di roha yarihu roha kata luar tarawih kata istirahat asli tarawih teh. Kok diartikan istirahat sih? Kalau orang-orang Mekah wabil khusus yang tarawihnya di Masjidil Haram, di mana dia dapat 2 kali salam, dia tawaf 7 putaran. Beres 7 putaran, kemudian laksanakan lagi. Udah dapat satu apa? Udah dapat 1 kali salam, pada itu dipakai dulu. Kenapa? Qiyam dulu, qiyam karena lama dirinya. Kenapa lama dirinya? Karena kalau dulu Mekah adalah dalam 1 malam khatam 1 juz imamnya. Jadi adalah kalau 1 malam itu adalah 1 juz selesai. Jadi kalau 30 malam jadi 5 khatam. Lalu kita di sini ada yang tarawih begitu, hanya mau ada makmumnya kayaknya. Ketawa gitu dari Al-Hakim sampai apa namanya sampai tabat 2 kali baca dari rada lambat. Wah, ini banget tarawih ini. Kadang-kadang kan begitu. Lah kalau ibadah kadang-kadang ada di Jawa, kita pernah dengar kan? Masa tarawih 7 menit 20 rakaat, 23 rakaat? Itu bagaimana sholatnya? Tumaninahnya gimana? Di pesantren lagi di Jawa. Masa tarawihnya itu 23 rakaat kalau cuma 7 menit? Masya Allah, begitu. Nah, apakah itu sah? Menurut ulama fuqaha dan Islam Syafi'i itu tidak sah. Walaupun dia mengaku ulama. Kenapa? Mana tumaninahnya? Benar atau tidak bacaan makhraj dan tajwidnya? Kan itu yang utama. Kalau begitu aja, amin, amin, kan gitu.
Nah, jadi oleh karena itu terlalu gancang juga jangan, terlalu pelan juga kesian makmumnya. Tenang-tenang saja lah, gitu. Nah, kalau kita terawih di Mekah di Masjidil Haram itu adalah lituli qiyamihim, karena lama dirinya. Jadi dia tuh kalau dalam satu malam itu terawihnya khatam 1 juz. Makanya di kulit jam itu cuma kalau udah bisa selesai dulu kaki dulu selesai, udah selesai diri lagi, dapat 2 kali salam, wah belum keliling kamar dulu terus dibalik baru bilang as-salatu Allah, baru sholat Allahu Akbar. Kadang-kadang ini terawih dari setengah 9 sampai jam 3 baru selesai. Kan itu tuh Mekah. Yang mana Madinah? Tadi saya katakan Madinah 30. Kenapa? Karena kalau dia pengen menyamai terawih Mekah. Kenapa terawih Mekah? Dia punya tawaf. Kalau di Madinah mah nggak ada Ka'bah, mau tawaf di mana dia? Makanya dia mengatakan tapi adalah raya juju kueruh selain dari Makkah Madinah nggak boleh melaksanakan 36 rakaat terawihnya. Makanya dia mah supaya sama, oleh karena itu makanya dia mah 36 rakaat di Madinah mah. Kenapa? Karena pengen ganjarannya sama pahalanya. Karena kalau di Makkah mah dia nggak pakai tawaf, kalau dia nggak pakai tawaf, makanya ditambahin sholatnya gitu. Beda ketemu di Madinah. Dan kemudian para jamaah sekalian yang Allah muliakan, oleh karena itu semua mungkin umur serta kesehatan jangan kita sia-siakan di Ramadan. Jangan kita punya prinsip bahwa nanti juga adalah di Ramadan makan gitu. Kita harus berpikir, gua nanti ketemu lagi apa enggak di Ramadan, umur gua sampai nggak Ramadan 1440 atau 2024 sampai nggak tuh 1444 sampai nggak, umur gua harus punya prinsip begitu. Jadi orang bilang nanti juga Ramadan ada lagi kan gitu. Ya iya, Ramadan tiap dunia ada, tapi umur ente sampai mau ke Ramadan tahun depan harus begitu kita. Makanya muncul ramaikan di masjid baca Al-Quran, yang sudah jelaskan bacaan Al-Quran, terutama juga diantaranya kita jaga dari masalah pembatalan puasa, dan juga kita jaga pembatalan pahala puasa. Ini yang lebih penting lagi. Ada orang yang puasanya tidak batal, tapi adalah pahala puasanya yang batal. Oleh karena itulah bahwa Rasul katakan bahwa bagi ulama menjelaskan yaitu adalah tuhbitus saum ay sawabuhu khamsatun tuhbitus saum ay sawabuhu. Ada 5 perkara yang akan membatalkan daripada pahala puasa kita. Ini yang harus kita jaga. Khamsatun tuhbitus saum ay sawabuhu. Ada 5 perkara yang akan membatalkan pahala puasa kita. Mana? Al-Qibu yang pertama bohong. Ayo lo, kalau lagi sholat puasa ngebohong, batal pahala puasanya. Gitu, makanya ibu jangan suka ngebohongin suami. Kalau ngomong bilangin aja, kan gitu. Iya, kalau begitu bilangin aja, nggak boleh. Nanti puasa kita sia-sia. Cuma kita dapat lapar dahaga saja, pahalanya kagak dapat. Jaga lidah, jangan sampai bohong. Makanya oleh karena itu puasa itu bohong itu bukan di bulan Ramadan saja. Di bulan-bulan manapun puasa bohong itu nggak boleh. Lebih-lebih di Ramadan bisa batal puasa kita. Yang pertama adalah al-qibu, bohong. Itu orang yang suka berbohong maka batal pahala puasanya. Ini Rasul yang katakan. Yang kedua al-ghibah, orang yang selalu menceritakan keburukan orang. Lagi puasa dia ngobrol ceritain kejelekan lain, mengkayakan orang lain. Ini pahala puasanya gugur, gak dapat pahala puasanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wan namimah, adalah orang yang suka mengadu-adu domba. Dari si B dia ceritakan ke si C, dari si C diceritakan, akhirnya dari si B ke si C timbul keributan. Ulah si A, nah dia selalu mengadu-adu domba. Itu bisa batal pahala puasa. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah wa yaminul jamu yaitu adalah sumpah palsu, sumpah bohong.
Jadi oleh karena itu jangan suka kita bersumpah. Kadang-kadang orang supaya dia yakin, supaya dia percaya, sampai dia sumpah-sumpah, padahal betul dia melakukannya, tapi dia sumpah enggak, saya nggak melakukannya. Itu berarti sumpah bohong. Nah itu adalah batal pahala puasa kita. Itu dijaga. Yang terakhir, wanajru bisyahwatin, maka itu kita melihat dengan bangkitan nafsu birahi, itu juga bisa membatalkan pahala puasa kita. Jadi dua yang harus kita pelihara. Pertama, jaga pembatalan puasa. Yang kedua terus adalah pembatalan pahala puasa. Rasul katakan bahwasanya kami sholimin laisa lahu min siyami illa al-hujjati. Kami sholimin laisa lahu min siyami illa dua. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya dia mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja, ternyata pahalanya nol besar, tidak ada pahalanya. Alhamdulillah. Ini makanya waqala fa'dul ulama salaf, ulama mengatakan ija sumta, di mana kau berpuasa, falyasum sam'aka wa lisanaka wa lidunaka anil mahari. Di mana kamu berpuasa, maka puasakanlah lidah kamu, puasakanlah telinga kamu, dan puasakan pula lah itu adalah mata kamu. Sebab ahwanu siyam, paling ringan dengannya puasa itu tarkut ta'am wa syarab wa qada'i syahwat. Paling ringan-ringannya puasa itu hanya menahan lapar, menahan dahaga, dan tidak hubungan di siang hari dengan sisi itu paling ringan-ringannya puasa. Oleh karena itu, bahwasanya yang paling berat adalah saumul jawari, puasa ikut semua anggota kita. Maka tadi dikatakan ija sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka anil mahari. Di mana kau puasa, puasakan telinga kamu, jangan mendengarkan hal-hal yang membatalkan puasa kamu, dan juga puasakan pula mata kamu, jangan sampai mata kamu melihat yang bisa membatalkan pahala puasa kamu. Dan termasuk adalah puasakan lisan atau omongan kita, jangan sampai membatalkan pahala puasa kita. Nah, inilah para jamaah sekalian yang Allah muliakan. Oleh karena itu adalah bahwa kita patut bersyukur bahwasanya Allah masih beri kita umur, Allah memberikan kita kesehatan. Kira-kira nih kita bulan Ramadan tinggal itu 14 hari lagi, kita gembira nggak datang Ramadan? Gembira nggak? Bu, gembira nggak Bu? Alhamdulillah. Sebab ini kita pertama bersyukurnya bahwa alhamdulillah Allah masih berikan kita umur, kemudian Allah berikan kita sehat, umur serta kesehatan yang insya Allah akan bertemu kita pada bulan Ramadan. Gembiralah kita, kenapa? Karena adalah di bulan Ramadan adalah seluruh amal ibadah yaitu sangat dipercanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita ibadah, tidurnya aja ini di bulan Ramadan puasa, masya Allah itu nilai ibadah. Rasul katakan apa kata Rasul? Naumus shaim ibadatun. Tidurnya aja, kasarnya, molornya aja orang puasa ibadah. Tuh, itu tidurnya aja ibadah. Kemudian wasumtuhu tasbihun, diamnya saja lagi puasa, nggak baca Quran, nggak baca tasbih, nggak baca apa-apa, tapi di sisi Allah wasumtuhu tasbihun, diamnya saja itu udah ditilai oleh Allah, itu adalah wasumtuhu, seakan-akan dia membaca tasbih. Kemudian wa amaluhu wa du'auhu mustajabun, dan setiap dia mohon doa kepada Allah di bulan Ramadan, maka doanya pasti dijabah. Cuma kita harus ingat Pak, doa itu ada dua, ada dijabah langsung di dunia, ada nanti di akhirat diberikannya. Jadi katanya jangan suka dulu mau doa udah bosan banget tapi belum dijabah, apa Tuhan kagak dengar, itu bukan doa. Tuhan mah kagak tuli, Tuhan kagak buta. Allah lihat kita lagi sedang berdoa dan Allah mendengar apa yang kita ucapkan, bahkan apa yang ada dalam hati kita Allah tahu. Innallaha alimun bijatis sudur, karena Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Jangan kita nggak gerutu, gue belum ngomong belum dijawab, gue bosen lah, gue beli gue berarti Tuhan gue nggak dihiraukan. Bukan, dengan Tuhan itu ada dua. Wa imma langsung di dunia itu nggak langsung kontan,
Kadang-kadang kita udah lupa baru dijabah doa kan gitu. Nah wa imani akhirat nanti dijabah Allah Subhanahu wa taala. Nah makanya di bulan Ramadan wa du'a'uhu mustajabah. Kalau kita mohon kepada Allah, doanya itu dijabah Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya. Kemudian wa amaluhu mudha'afah. Bahwasanya setiap kita berbuat kebaikan di bulan Ramadan itu adalah mudha'afah, dilipat gandakan ganjaran pahalanya. Masih dikatakan tadi dari mulai asru hasanatin ila sab'ati hasanat, kita dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan sampai la yu'lama sawabahu, sampai tidak bisa mengetahui ganjaran pahala itu di bulan Ramadan. Itu disebutkan ganjaran pahalanya. Nah kemudian dia wajib makruh dan juga dosa-dosanya di Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian, oleh karena itu supaya kita lebih giat tarawih, jangan suka kita umpamanya masjid cuma harus kita pitkan badan kita menjadi kesehatan. Kan kalau kita kadang-kadang gini Pak, kalau puasa itu kan kalau kadang-kadang kita mah suka ngancam. Emang kalau lagi puasa mah jamu pentil aja enak kalau lihat tengari, bener? Iya. Lihat jamu, asal enak banget kali lihat kan gitu. Akhirnya kalau udah sore itu kolak semeja ada, bumbu sum-sum ada, kemudian lontong ada, gorengan juga ada, kalau ada bumbu udah segala apa namanya rujak kelapa kumpul di meja buat buka. Ini kan gitu. Begitu ditamu bentuk cekur langsung buat itu sum masuk, kolak pisang masuk, itu kopi masuk, kemudian es kelapa masuk, lontong masuk, semua gorengan tublek ke dalam perut. Lah isi meja tumpah ke dalam perut semua. Kalau udah begitu ngapain yang ada? Kekenyangan. Kalau udah kenyang begitu ngantuk dah. Jangankan sholat isya, jangankan tarawih, sholat isya itu udah sedih dah. Kenapa? Karena itu tadi kekenyangan. Jadi akhirnya bawanya ngantuk. Kalau udah ngantuk, lelah akhirnya sedih. Nah itu kalau dipukul satu ronde, maka kita bisa jadi wudhu. Maka Rasulullah atur minimal 3 kali 3 ronde kalau kita buka. Pertama bisalah si tamarotin, pertama dengan 3 butir kurma, dan disunnatin dengan 2 cegukan air. Berangkat ke masjid, sholat maghrib, tidak sholat maghrib, pulang ke rumah, makanlah. Oh ini ada kolak, oh ini ada bubur sum-sum, makanlah. Beres ronde kedua, Zuhur Isya, berangkatlah tidak laksanakan sholat sadanan, terawih. Beres terawih, kemudian pulang lagi ronde ketiga, makan nasi. Insya Allah kalau begitu mah waduh. Jadi kalau kita di dalam perut kan 3, ada kantong buat makanan, ada kantong buat air, ada kantong buat napas. Karena kalau makanan ini diisi penuh, kantong makanan, kantong air diisi penuh, napas sempit. Yang ada begak, nah ini yang makanan halal jadi haram. Puasa kita nyari pahala, ternyata apa yang kita laksanakan itu ternyata haram kita makan kalau terlalu banyak. Allah katakan kulu wasrobu wala tusrifu, silahkan kamu makan, silahkan kamu minum, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan, jangan terlalu kenyang. Kenapa? Innallaha la yuhibbul musrifin, karena Allah tidak senang pada orang yang selalu berlebihan. Sederhana sajalah supaya kita di bulan Ramadan bisa pegang tadarus Al-Quran, bisa laksanakan tahajud, apalagi sampai sholat hajat dan tasbih, apalagi kita bisa banyak menuntut tadarus Al-Quran. Yang mulianya yang bisa melaksanakan itu hanya orang yang tidak perlu kenyang. Kalau perlu kenyang pasti ngantuk baik dan orang tidur dulu, itu ya. Nah jadi para jamaah sekalian yang Allah muliakan, oleh karena itu adalah yang kita sampaikan baik terkait dengan masalah awal. Yuk kita doakan bersama, mudah-mudahan almarhum Bapak Iwan Haji Nuh bin Sakyan ini dan istri dan seluruh keluarganya, mudah-mudahan pada malam ini jadi juga mendapat keselamatan rahmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Dan apabila almarhum ini masih ada sangkut tahu dosa terhadap Allah di masa hidupnya, sehingga dosa tersebut terbawa dalam kubur, mudah-mudahan dan kiriman aja dan dorongan doa kita semua pada malam ini kemudian detik ini juga alam kuburnya Allah ampuni segala dosa dan jadi karena Allah subhanahu wa ta'ala min di jannah. Dan nanti di yaumul qiyamah kalau kita diselamatkan di pada masalah selamatkan sirat maupun juga diselamatkan menjadi syafaat Rasulullah juga dimasuk dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun yang mendoakannya, mudah-mudahan Allah masih panjangkan umur kita ya Bu ya. Ya Pak ya, wabillahi khusus wa na'udzu nama dan seluruh turunan wa na'udzu dan sekalian ini semua yang hadir di sini mudah-mudahan kita masih panjang umur, diberi kesehatan dan keluarga kita yang ada kurang sakit mudah-mudahan wasilah suratul Fatihah ini mudah-mudahan keluarga kita kurang sehat diangkat penyakit Allah Subhanahu wa taala dan masuk bulan Ramadan kita dalam keadaan sehat kita sembuh penyakit berpanjang umur kesehatan sampai bisa melaksanakan ibadah baik puasanya di siang hari maupun ibadah-ibadah lainnya insyaallah hal dalam keadaan saat itu kita perintah dan juga semua daripada pengorbanan dengan acara daripada hal tersebut mudah-mudahan baik itu tenaga, pikiran dan juga lain sebagainya diniati dengan ibadah sedekah mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda dan ditambah-tambah panjang serta keberkahan dan juga diberikan keselamatan dunia maupun akhirat insyaallah amin ya rabbal alamin ala hadirinnya walakum bismillah hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barangkali itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.